Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 23 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Nabi Zefanya pasal yang kedua. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan dan firman-Mu menjadi penerang dalam perjalanan hidup kami. Karena itu tiap kali kami membaca, merenungkan, mampukan kami untuk dapat memahaminya. Kau juga menolong kami untuk dapat menggenapinya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat seseorang pada akhirnya bisa luluh atau urung dari marahnya atau murkanya? Bisa jadi orang itu diberi pujian atau diberi hadiah. Tidak jadi marah, tidak jadi murka. Apa yang bisa membuat Tuhan mengurungkan hukumannya? Hal itu bukanlah benda, tetapi adalah pertobatan. Nabi Zefanya tidak hanya menyerukan hukuman dari Tuhan, lebih dari sekedar alat Tuhan untuk mengancam umatnya. Nabi Zefanya juga menyerukan pertobatan supaya umatnya tidak menerima murka Tuhan. Dan Nabi Zefanya menyebut Yehuda sebagai umat yang acuh tak acuh. Kalau bahasa sekarangnya cuek gitu ya. Mereka diundang untuk bersikap peduli dengan kondisi mereka yang sudah berada di ujung tanduk menerima murka Tuhan. Mereka diundang untuk bertobat dengan cara berbalik, kemudian mereka mencari Tuhan, melakukan keadilan, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tentunya merendahkan diri dimaksud adalah memohon pengampunan atas segala perbuatan jahat mereka di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita dapat bersikap acuh tak acuh. Misalnya ketika ada orang yang berkata nyinyir mengenai diri kita atau mengenai hidup kita, atau juga mungkin mengenai iman kita. Situasi demikian tentu tidak perlu kita pedulikan. Justru kita perlu bersikap, ya boleh dikata cuek gitu ya. Sehingga tidak murung termakan omongan yang membangun marah ataupun murka. Namun terhadap banyak hal lain kita tidak boleh bersikap cuek tentunya. Justru kita harus peduli terhadap sekeliling yang ada di sekitar kita, peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Dalam hal seperti itu tentunya tidak boleh cuek. Ya. Seringkali ide dan inspirasi datang melalui cara tak terduga ketika sedang ngobrol dengan sahabat atau sekedar memandang orang yang lalu lalang di jalan. Tidak jarang masukan datang melalui mulut orang-orang yang mengasihi kita, tetapi tidak jarang pula kita mengabaikannya. Sangat mungkin teguran datang dengan sangat halus ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, untuk yang terakhir itu kiranya kita makin mengasah kepekaan kita. Kalau kita merasa diri benar atau selalu benar, kita tidak mungkin sadar ketika melakukan kesalahan. Dengan demikian kita tidak akan bisa memperbaiki kesalahan kita jika kita menganggap orang lain lebih rendah daripada diri kita. Telinga kita tidak dapat menerima teguran yang membuat kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membuang sikap cuek, sikap acuh tak acuh yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesalahan yang lebih besar lagi. Menghalangi kita untuk menjadi lebih baik dan semuanya itu sangat merugikan kita. Mari kita mengambil sikap peduli terhadap sesama, menegakkan keadilan kebenaran,
memperhatikan dan mengasihi, bukan bersikap cuek. Dan pastinya ketika kita melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka semuanya itu boleh mendatangkan berkat. Berkat karena kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan, berkat bagi orang lain, sehingga mereka pun boleh mendapatkan dampak dari apa yang kita lakukan terhadap mereka. Dan percayalah, ketika kita menabur segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan, artinya firman Tuhan itu sedang kita tabur di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, apa yang boleh kita tabur, baik dalam perkataan maupun juga dalam perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, tidak kembali dengan sia-sia. Dan kita meyakini bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan apa yang kita katakan, demikian apa yang kita kerjakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu menjadi efektif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan firman Tuhan pada hari ini mengajak untuk kita tidak bersikap acuh tak acuh terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak bersikap cuek, tidak peduli dengan sesama, yang penting aku untung, yang penting aku nyaman dan aman. Mari kita belajar untuk bisa saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Nah, kesadaran untuk melakukan itu, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita sudah bersikap acuh tak acuh atau kita cuek apalagi terhadap firman Tuhan, kita mau belajar bertobat. Kita mau belajar datang pada Tuhan mohon pengampunan. Jangan membiarkan diri larut dengan sikap hati yang seperti itu. Mari kita membangun diri kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Yaitu dengan cara tidak cuek, dengan cara tidak acuh tak acuh, tetapi peduli dengan keadaan di sekitar kita, yakni orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan percayalah, orang-orang itu ada di sekitar kita karena Tuhan yang menempatkan kita di tengah mereka. Karena itu kita yang sudah mendapatkan berkat Tuhan, mari kita pun boleh menjadi saluran berkat. Terlebih jalan keselamatan dan kebenaran yang ada pada kita, itu pun boleh kita bagikan di dalam percakapan kita, di dalam sikap hidup dan tingkah laku kita. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang pun terberkati melalui kehadiran kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bahkan dengar-dengaran ketika kami ditegur karena dosa dan kesalahan kami. Dan kami segera bertobat dan melakukan yang benar. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa kami, tetapi kami menjadi orang-orang yang diberkati karena firman itu terlaksana dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.